Meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk, silakan duduk. Tolong ditampilkan PowerPoint saya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Saya bersuka cita sekali pagi ini karena ya saudara sudah mulai merespons untuk sama-sama beribadah secara komunal di gereja. Dan saya percaya orang yang mencari Tuhan akan disegarkan, akan dilindungi, akan dijaga. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah saudara siapkan hati saudara untuk dengarkan firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar pada pagi ini. Saudara siap dengarkan firman Tuhan? Amin. Masih tentang orang-orang Israel yang ada di padang gurun. Saudara, kalau minggu lalu kita sudah baca, kita sudah belajar tentang dosa, kesalahan daripada Musa dan Harun, sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita tahu bersama, masih ingat tanah Kanaan bicara tentang apa? Kemaksimalan potensi. Tanah Kanaan juga berbicara tentang kelimpahan berkat. Amin. Tanah Kanaan bukan berbicara mengenai sorga karena di tanah Kanaan masih ada perang, ya kan? Saya percaya kita semua mau menikmati kelimpahan berkat itu. Yang mau katakan amin. Saya percaya kita mau masuk dalam kelimpahan, kemaksimalan potensi yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita. Amin. Yang mau sama-sama katakan amin sekaligus berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Baik. Dan sekarang saya ingin sambung. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kesalahan Musa dan Harun, sekarang kita akan belajar tentang dosa-dosa atau kesalahan generasi Mesir. Saya kasih gambar ini. Ya, mereka ada di Mesir, generasi yang lahir di Mesir enggak masuk ke tanah Kanaan. Hanya dua orang, Yosua dan Kaleb. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, hanya mereka berdua yang masuk, yang lainnya KO semua, knock out. Yang lainnya gugur semua di padang gurun. Nah, kita mau belajar, kenapa kok mereka itu sudah ada di padang gurun, sudah ada di perbatasan, tinggal mau masuk saudara di tanah Kanaan tapi enggak masuk. Dan hari ini kita akan belajar itu. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk lihat, buka di dalam Bilangan pasal 14 ayat 30 sampai 31. Ya. Bilangan 14 ayat 30 sampai ayat 31. Yang ada di rumah boleh buka Alkitab saudara. Saudara yang ada di ruangan ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, oke, anak-anak yang ingin ikut sekolah minggu, silakan di ruangan sebelah, anak-anak. Ya, yang kelas besar tetap ada di ruangan ini. Ya, maaf, saya agak telat tadi. Yang kelas besar tetap ada di ruangan ini, yang kelas kecil di ruangan sebelah. Oke, kita baca Bilangan pasal 14 ayat 30 sampai 31 dengan suara yang kencang. 1, 2, ya. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada kamu, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Silakan duduk. Saudara, kita tahu cerita ini ketika para pengintai, 12 orang pengintai sudah intai itu tanah Kanaan, lalu mereka pulang. Alkitab jelaskan 10 memberikan kabar-kabar busuk, berita-berita. Semalam saya lihat ada satu YouTube ya. Tolong di-subscribe ya, YouTuber saya katanya, di-subscribe. Saudara, saya suka dia bilang begini, kalau saya dapat gaji itu haok katanya. Orang bilang hoak, dia bilang haok. Ya, Ibu Mena pasti sudah lihat itu. Ini orang-orang ngasih kabar hoak, saudara, haok. Kasih kabar haok sehingga akhirnya bukan cuma itu sih. Akhirnya Tuhan
bikin satu peraturan, kalian gak akan masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Kecuali Yosua dan Kaleb. Saya percaya kita kepengen jadi Yosua dan Kaleb. Yang kepengen angkat tangannya. Amin. Oh haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya. Oke, sekarang kita mau lihat apakah dosa-dosa mereka sampai mereka nggak masuk. Minggu lalu kita sudah belajar dosa-dosa Harun dan Musa. Nah sekarang apa dosa-dosa ini orang-orang Israel di generasi yang lahir di Mesir mati semua. Kenapa mereka sampai nggak masuk ke tanah Kanaan? Baik, kita akan lihat itu di 1 Korintus, 1 Korintus itu, 1 Korintus pasal 10, ini ayatnya cukup panjang, ayat 12, sampai ayat 12. Tapi nggak apa-apa, kita akan baca secara cepat, saudara boleh perhatikan di screen, saya akan baca secara cepat. 1 Korintus pasal 10 ayat 1, yang ada di rumah silakan buka, 1 Korintus pasal 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Saya artikan dulu saudara. Paulus sedang tulis kepada jemaat di Korintus, lihat nenek moyang kamu itu makan makanan rohani yang sama. Dibaptis dengan baptisan yang sama. Kalau dalam dunia modern percaya sama Tuhan Yesus, percayanya sama, pengajarannya sama, pemuridannya sama, khotbah yang disampaikan gembala sama, tetapi katanya apa? Berikut. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Artinya begini, mereka dengar, mereka sudah lihat mujizat, sama-sama menikmati mujizat yang sama di zaman Musa. Kalau zaman modern sama-sama menikmati pengajaran yang sama, sama-sama beribadah di gereja, sama-sama dimuridkan di gereja. Tapi generasi itu sebagian besar tidak menikmati kelimpahan berkat itu. Semuanya ini, lalu ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi artinya begini, kesalahan orang Israel itu dibuat contoh untuk kita hati-hati. Kalau mereka berdosa di dosa itu, kalau mereka nggak masuk ke tanah Kanaan, ke kelimpahan berkat itu, harusnya kita belajar. Kita jangan buat dosa yang sama. Lirik kiri kananmu katakan, kamu jangan bikin dosa yang sama. Ayo bilang sama dia. Oke? Iya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dia mulai sampaikan dosa-dosa mereka. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi apa? Penyembah berhala. Nah ini dosa mereka. Penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan. Ini dosa kedua. Percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Ini yang ketiga. Mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, ini yang keempat, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kesalahan orang Israel disuruh kita melihat lalu jadikan contoh di mana kegagalan mereka. Sebab itu siapa yang telah menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Saya mau bilang sama saudara, jangan sok rohani. Jangan sombong rohani. Amin. Saya pernah dengar satu ibu, dia bersaksi, hobi saya itu doa. Jadi yang lain yang bukan hobinya, dia hobinya olahraga, hobinya masak tapi suka doa, itu gak berkenan lah bagi dia. Sombong rohani. Saudara, doa itu harus kita jadikan gaya hidup, bukan cuma hobi. Amin. Amin. Doa itu kita harus jadikan gaya hidup, ya. Gaya hidup. Saya komitmen ketika saya sekolah Alkitab. Saya komitmen waktu di sekolah Alkitab, di asrama saya komitmen
Dari kelas 1 saya selalu bangun jam 1 subuh, jam 2. Berdoa sampai jam 4 di sekolah Alkitab. Dan saya komitmen, saya janji sama Tuhan setiap hari Sabtu saya nggak mau tidur. Kadangkala pagi-pagi orang Beston saya udah nggak bisa ikut Beston. Karena saya di sini menikmati hadirat Tuhan. Karena saya di sini satu malam saya menikmati hadirat Tuhan. Komitmen saya, janji saya bilang saya mau jadikan ini gaya hidup. Nah saudara, kita hati-hati, nggak usah sombong rohani. Berjaga-jaga, amin. Amin, berjaga-jaga, lihat bangsa Israel. Nah sekarang, apakah dosa-dosa mereka? Saya minum dulu sebentar. Yang pertama, dosa bangsa Israel itu menyembah berhala. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 32 ayat 5 sampai 6, dia bilang begini. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya hari besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara tahu kasus ini, kejadian ini di Keluaran pasal 32 ayat 5 ini terjadinya ketika Musa naik di Gunung Sinai, lalu ingin Tuhan berbicara, Tuhan suruh tulis itu 10 hukum Tuhan, ya 10 hukum Taurat, Tuhan tulis di situ dan Musa itu dia berdiam bersama dengan Tuhan di atas gunung itu. Orang Israel tunggu-tunggu Musa nggak turun, nggak sabaran. Alkitab pakai bahasa itu. Karena Musa menunda-nunda untuk turun, itu bahasa Alkitab. Orang Israel nggak sabaran. Dia suruh Harun. Musa nggak turun-turun, ayo kita bikin patung lembu emas. Harun bilang, sini anting-anting kalian. Sini kalian punya gelang. Sini kalian punya kalung. Kasih semua emas. Dan Harun bikin, saudara. Akhirnya orang Israel jatuh menyembah berhala. Saudara, dunia modern, saya survei, ada orang-orang bilang, Pak Gembala, Pak Pendeta, di rumah saya nggak ada patung lagi. Puji Tuhan. Di rumah saya nggak ada berhala lagi. Sejak saya iring Tuhan, saya sudah nggak menyembah berhala. Puji Tuhan. Tapi tahu nggak saudara, berhala sudah berubah di zaman now. Berhala sudah berubah. Dia bukan berupa sebagai patung. Kita lihat dulu arti menyembah berhala, pengertian menyembah berhala. Menyembah berhala adalah sesuatu yang kita hargakan lebih dari Tuhan, itu menyembah berhala. Sekali lagi, sesuatu yang kita hargakan lebih dari Tuhan, itu menyembah berhala. Contoh apa? Saudara main game bisa bergadang berhari-hari, nggak baca Alkitab, itu berhala. Harusnya sambil saudara menunggu waktu Tuhan, harusnya orang Israel sambil menunggu firman Tuhan turun untuk disampaikan oleh Musa waktu kejadian ini. Mereka nggak usah bangun berhala, mereka memuji Tuhan aja. Amin. Tapi orang Israel tidak memuji Tuhan, dia desak Harun bikin berhala. Akhirnya mereka berdosa. Zaman now berhala sudah berubah. Drama-drama Korea bisa jadi berhala, saudara. Saya satu kali baca satu status seorang bapak suami-suami, dia bilang begini, aduh ini drama Korea ini virusnya sama dengan virus game. Virusnya sama dengan virus Mobile Legend. Ini virusnya sangat mematikan. Istri saya masakannya gosong melulu. Gara-gara itu Korea punya kerja, dia bilang. Halo, berhala sudah mulai berubah. Olahraga juga bisa jadi berhala. Apalagi pekerjaan, saudara, itu pekerjaan, lupain Tuhan, bekerja terus, abaikan firman Tuhan, abaikan doa, abaikan persekutuan dengan anak-anakmu, bisa jadi berhala loh saudara. Berhala zaman now sudah berubah. Saudara harus kenali itu. Dia nggak datang berbentuk patung-patung lagi. Dia nggak datang, maaf mungkin kau dulu pernah menyembah kepada patung berhala, nggak datang seperti itu lagi. Dia datang, dia modifikasi. Dengan dia bisa datang di kamar tidurmu, dia bisa datang di sofamu, dia bisa datang ketika engkau ada di meja kasirmu.
Dia bisa datang lewat handphone. Tuhan tolong kita, amin. Tuhan tolong saudara. Alkitab bilang Allah itu adalah Allah yang cemburu. Kalau saudara lebih hargakan yang lain daripada Tuhan, itu berhala dan Tuhan marah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berikut. Bilangan 25. Di dalam 1 Korintus 10 tadi dibilang percabulan. Bilangan 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Jadi mereka ini ada di Sitim, lalu ketemu dengan perempuan-perempuan Moab. Apa yang terjadi? Mereka berzina, akhirnya perempuan-perempuan ini gambar yang saya dapat, ya, mereka berzina dan akhirnya mereka bawa itu perempuan-perempuan masuk di kemah, bahkan dekat kemah Tuhan. Wih, Tuhan marah dan suruh imam nih, gambarnya saudara lagi berzina. Ada satu kasus suruh imam tombak anaknya Harun, suruh tombakin. Karena begitu bejatnya mereka, jahatnya mereka. Mereka buat perzinahan di situ, saudara. Nih, gambar-gambarnya saudara. Ditangkap basah, ditangkap, ada yang satu cerita ini. Mereka bawa itu perempuan masuk di kemah, dikejar dan saudara bisa baca itu di Bilangan pasal 25. Keadaannya begitu bejat. Dan saudara tahu, Paulus nasihatkan kita, hati-hati, akhir zaman ini harus jadikan contoh. Apakah akhir zaman ini bebas dari dosa ini? Saudara tahu? Saya tadi malam gak tidur, saya baca, saya buka survei. Kita mau lihat ya, survei negara-negara yang perselingkuhan paling tinggi, perzinahan paling tinggi. 9 negara ini menurut Block 99 Co-ID. Ya, saudara bisa buka di Google. Kalau dia salah, kalau saya salah berarti dia yang salah. 9 negara dengan tingkat kasus perselingkuhan tertinggi di dunia. 1, Prancis, 43%. Kedua, Jerman. Orang yang paling banyak selingkuh di Jerman adalah perempuan. Parah ya. Perempuan, kalau dulu terkenal laki-laki, lelaki, buaya darat, buset, aku tertipu lagi. Sekarang enggak, saudara. Wanita-wanita kadal juga dia itu. Iya. 3 hari lalu saya ditelepon sama pendeta di Simpang Lagoy. Kamu mau monyet enggak? Saya bilang, betina jantan, dua-dua. Betina jantan. Oh, saya mau karena saya punya monyet jantan. Ocit jantan saya bawa. Ternyata dapat anaknya sama mamanya. Dua-dua dapat. Saya masukin ini mamanya ke kandang Ocit. Saudara tahu, 3 hari sampai sekarang itu betina nggak mau dekat, malu-malu. Semalam Ocit mulai pegang-pegang, dia pukul. Ocit pegang, dia pukul. Saya merenungkan begini, monyet saja perlu PDKT, saudara. Monyet perlu pendekatan. Tapi manusia nggak kenal main nyerempet aja. Akhlak manusia generasi ini sudah sangat bobrok loh saudara. Jerman, wanita. 3, Belgia 40%. Thailand, 56%. Finlandia 36%. Spanyol 39% perselingkuhan saudara. Inggris 36%. Jadi seluruh misalnya di Spanyol itu orang sudah menikah disurvei saudara. Tingkat perselingkuhannya 30%. Inggris 36%. Denmark 46%. Itali 45%. Saudara, kalau saudara lihat daftar ini apa yang ada di pikiran saudara? Hah? Kenapa? Untung bukan di situ. Terima kasih Pak. Ada yang berani jawab? Saudara, waktu saya lihat ini 9 negara.
Ya saya kurangilah 8 negara. Tahu nggak saudara, yang bikin saya sedih? 8 negara ini adalah negara Kristen. Iblis sedang menghancurkan orang-orang percaya di dunia dengan dosa jadul ini. Percabulan. Enggak ada yang kuat terhadap dosa ini. Saudara, saya cuma mau sampaikan kepada saudara, Tuhan suruh kita belajar. Saudara mungkin bilang, kami di Indonesia enak-enak. Aduh. Saudara siap ya? Kalau saya salah berarti itu survei salah. Survei Just Dating, se-Asia Tenggara, Indonesia, ini kalau saya salah dia yang salah. Saya lihat di Google, saudara boleh searching. Dari Just Dating, se-Asia Tenggara di Indonesia menempati posisi kedua setelah Thailand. Thailand ranking 1. Dengan jumlah kasus perselingkuhan terbanyak. Dan yang bikin saya kaget, dari hasil survei ini menunjukkan 40% pasangan Indonesia pernah main serong. Thailand peringkat pertama, tingkat perselingkuhan mencapai 50% di Asia Tenggara. Perselingkuhan ini yang saya kaget. Perselingkuhan yang dilakukan wanita Indonesia 10% lebih banyak dibandingkan perselingkuhan yang dilakukan oleh pria. Indonesia saingan Jerman loh, wanita-wanitanya. Pak, jangan kau bangga Pak. Bapak-bapak mulai senyum, wih bapak-bapak hebat. Hati-hati Pak. Tadi ayat bilang apa? Apa tadi? Sebab itu siapa yang menyangka bahwa teguh berdiri, hati-hatilah. Amin. Hati-hati. Jadikan satu pelajaran, jadikan satu contoh. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Haleluya. Mana survei tadi? Oh, saya salah pencet. Nah, perselingkuhan yang dilakukan wanita Indonesia 10% lebih banyak dibandingkan perselingkuhan yang dilakukan oleh pria. Ini artinya wanita Indonesia lebih sering selingkuh dibandingkan wanita negara Asia Tenggara. Wow. Negara kita. Ini survei Just Datingnya. Kalau salah dia yang salah. Kalau salah dia yang salah. Saudara boleh searching di Google. Hati-hati. Iblis sedang kerja. Saya ada baca lagi, dia bilang begini. Ada banyak orang hari ini menganggap perselingkuhan adalah tren hidup zaman now. Tren hidup. Jadi kalau nggak selingkuh, nggak ngetren. Saudara, jangan sampai iblis putar kita punya otak. Sesuatu yang kudus dibuat sesuatu yang bisa dimain-mainkan. Jangan. Dosa terjadul ini sedang merasuk gereja Tuhan di akhir zaman. Yang ketiga, dan kan nggak boleh khotbah lama toh, cepat-cepat. Tumben hari ini saya haus terus. Bersungut-sungut. Anda bisa temukan itu di dalam Keluaran pasal 15 ayat 24. Karena tidak ada air. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka nggak ada air. Sungut-sungut sama Musa. Musa, di Mesir airnya banyak, kau bawa kami mau mati di sini. Tuhan buat mujizat, air. Amin. Setelah beberapa hari kemudian mereka ngeluh. Makanan sudah habis. Makanan bekal yang kami bawa dari Mesir sekarang sudah habis. Ngeluh lagi. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih mana. Tuhan kasih burung puyuh. Tuhan buat mujizat. Gak cukup hanya itu. Mereka jalan lagi gak ada air. Ngeluh lagi. Musa, kami sudah mau mati di sini Musa. Harusnya mereka berpikir. Kalau yang pertama nggak ada air, Tuhan kasih. Yang sekarang Tuhan pasti kasih. Amin. Bu, coba rubah cara berpikirmu, Bu. Saya sedikit banyak sangat mengetahui karena kita sering sharing ya. Bapak-bapak rumah tangga, ya kepala rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga lagi salah.
Bapak-bapak kepala rumah tangga sering sharing masalah sampai masalah finansial. Paling tidak saya tahu masalah pekerjaan. Dan ada hal-hal yang disampaikan, ibu-ibu juga sering sharing. Saya mau bilang, dan waktu saudara sharing, saudara pernah ada yang bersaksi dulu, aduh susahnya minta ampun, tapi waktu berdoa Tuhan kasih mujizat. Dan sekarang saudara mungkin mengalami hal yang sama, tidak seberat yang dulu. Cara berpikir saudara jangan ngeluh. Cara berpikir saudara harusnya, dulu dia tolong kok. Masa sekarang dia nggak tolong? Tuhan itu tidak berubah, amin. Yang berubah siapa? Bilang aku. Bilang sama kiri, yang berubah kamu bilang. Balas sama dia, kamu juga. Dengan muka yang agak marah, kamu yang berubah bilang. Iya kan? Tuhan nggak berubah saudara. Kitanya yang sering berubah. Amin. Orang ini ngeluh. Padahal Tuhan sudah buat mujizat mengenai air. Apa lagi? Nasib buruk mereka di padang gurun, Bilangan 11. Aduh, nasib kita buruk sekali. Orang lain pakai gadget, aku pakai Nokia yang center. Halo, saya cuma mau bilang sama saudara, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dia tahu kapan mau memberkati engkau. Enggak usah renungkan nasibmu buruk, enggak. Saya mau bilang, orang yang merenungkan nasibnya buruk adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang percaya tidak percaya nasib buruk. Orang percaya seberapa terpuruknya engkau bersama Tuhan, Tuhan akan angkat engkau. Amin. Selalu saya bilang, seberapa besar dosamu, engkau mengakui, engkau bertobat, Tuhan angkat hidupmu. Jangan berpikir, sudahlah nasib saya begini, jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Merasa orang termiskin di dunia. Hidupmu tidak ditentukan oleh nasib. Hidupmu tidak ditentukan oleh garis tangan. Hidupmu ditentukan seberapa intim engkau dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau mau intim dengan Tuhan, jangan pernah mengeluh. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami persoalan. Mungkin hari ini di tengah-tengah COVID ini engkau sedang di tengah badai. Tapi saya mau bilang, jangan mengeluh. Tuhan waktunya paling tepat. Saya bersyukur ada informasi yang saya dapat dari seseorang, dia WA saya, puji Tuhan Pak Agam, di tengah-tengah saya membutuhkan, Tuhan kasih pekerjaan. Saudara, kalau saya selalu bilang, kalau dulu di tengah-tengah krisis Tuhan tolong, Tuhan yang sama nggak pernah biarkan. Dia janji kok saudara. So jangan mengeluh dengan keadaan saudara yang sekarang. Orang Israel berdosa karena mengeluh karena nasibnya buruk. Apalagi ketika mendengar kabar busuk dari 10 pengintai, 12 pengintai, 2 kasih kabar baik, 10 kasih kabar buruk. Mulai mengeluh. Bahkan mau melempari Musa dengan batu. Mulai mengeluh, kami ini seperti belalang orang Kanaan besar-besar. Mengeluh. Padahal apa saudara? Orang Mesir tanpa berperang aja Tuhan bisa buat mati. Apalagi kalau orang Kanaan. Amin. Tuhan bisa buat mujizat loh di Mesir. Harusnya mereka pikir, mereka belajar. Saya mau bilang sama saudara, jangan jadi orang Kristen yang cepat lupa pertolongan Tuhan. Coba lihat kiri kanan, gak boleh tepuk soalnya kan kita gak boleh sentuh. Lihat kiri kanan, jangan cepat lupa pertolongan Tuhan bilang. Kita hal-hal yang buruk kita sering ingat tentang Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah merancangkan hal yang buruk. Amin. Tuhan selalu rancangkan hari depan yang penuh harapan, hal-hal yang baik. Pikirkan kebaikan Tuhan. Kalau dulu engkau pernah nikmati kebaikan Tuhan, sekarang juga di tengah-tengah situasi yang gak menentu ini Tuhan bisa tolong engkau loh. Amin. Haleluya. Saya gak pernah takut loh saudara. Ketika Tuhan tuntun hidup saya dengan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, akhirnya Tuhan tolong. Sekarang kalau ada persoalan ya saya bilang, tenang aja, entah Tuhan juga bantu kok. Pasti Tuhan kasih jalan keluar. Amin. Belajar dari pengalaman, jangan pernah lupa pertolongan Tuhan, saudara. Haleluya. Nah sekarang, apa sih arti bersungut-sungut? Saya baca
Informasi-informasi yang saya dapat mengenai arti bersungut itu di depan sini. Coba saudara lihat. Baca baik-baik ya. 1, 2, ya. Bersungut-sungut artinya mengeluarkan suara dengan berbisik-bisik sangat kecil. Sebagai suatu perlawanan kepada Allah karena tidak percaya, karena ketidakpercayaannya kepada janji Tuhan. Itu bersungut-sungut. Mana ukoleng lah, boknya lah. Berhati-hati lah. Sampai gem lah, mau sengah ke Pak Gem. Bersungut-sungut. Pak Gem tak tahu apa itu. Boknya kayak. Bugem apalagi bugem masih lo tahu. Hojang tojok lain. Kiksim. Hati-hati saudara. Berbisik-bisik mulai bersungut-sungut, hati-hati. Orang ini bersungut-sungutnya kepada siapa? Kepada Tuhan apa kepada Musa? Saya mau tanya, yang dengar persungutan mereka siapa? Tuhan apa Musa? Musa. Tapi yang marah siapa? Jangan suka mengeluh bersungut sama suamimu, ntar Tuhan yang marah. Jangan suka bersungut sama istrimu, ntar Tuhan marah. Jangan suka bersungut sama pemimpin rohani, Tuhan marah saudara. Percayalah janji Tuhan, amin. Makanya Daud bilang begini, berkata-katalah dalam tempat tidurmu, jangan berbuat dosa. Artinya Daud mau bilang jangan sampai kata-katamu didengar orang. Cukup engkau aja yang tahu. Amin. Bersungut-sungut itu. Bersungut-sungut kan, berbisik-bisik kan bahasanya ya kan. Berbisik-bisik dengan suara kecil. Gak mungkin. Gak mempercayai janji Tuhan. Tuhan tolong kita, di sini semua harus mempercayai janji Tuhan. Amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Akhirnya sampai di poin terakhir. Haleluya. Yang terakhir. Dosa orang Israel membuat mereka nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Keluaran 17 ayat 7. Dosa mereka mencobai Tuhan. Mari kita sama-sama baca ayat ini. Keluaran 17 ayat 7. 1, 2, ya. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini lebih parah. Waktu pertama ketemu air mereka bersungut. Waktu pertama nggak ada air, Tuhan kasih air. Waktu kehabisan bekal makanan mereka bersungut. Tuhan kasih makan. Amin. Sekarang waktu di Masa dan Meribah ketemu lagi nggak ada air. Mulai ngomong kira-kira Tuhan tuh ada nggak? Hati-hati saudara. Makanya saya bilang tadi jangan cepat lupa kasih karunia Tuhan. Pertolongan Tuhan kita harus ukir di hati. Ukir, selalu papa saya dulu waktu masih sehat dia bilang, ukir kebaikan Tuhan di batu. Tulis setiap hal-hal yang buruk di pasir. Supaya waktu ombak datang, habis terhapus semuanya. Kita lupa keburukan itu. Tulis kebaikan Tuhan di batu. Ingat itu, taruh di dalam hatimu. Dulu dia tolong, masa sekarang dia mau biarkan? Amin. Orang Israel punya dosa mencobai Tuhan sampai ngomong, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Maaf ya saya pakai bahasa ini, terlalu kurang ngajar mereka. Saudara bayangin, waktu kejadian ini, saya mau tanya, itu tiang awan masih ada enggak? Tiang api pada malam hari masih ada enggak? Tiang itu hilang ketika mereka masuk di tanah Kanaan, saudara. Amin. Waktu itu mereka masih ada. Lihat tiang awan, lihat tiang api aja mereka bisa katakan Tuhan ada loh. Mana mungkin api secara otomatis bisa menyala seperti itu kalau bukan karena Tuhan. Tapi saudara tahu, kecenderungan manusia, biarpun sudah melihat mujizat, kadangkala gampang lupa akan kebaikan Tuhan. Saya sampaikan ini dengan kasih Kristus. Jangan jadi orang yang suka mencobai Tuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau ngalamin persoalan, jangan cobai Tuhan. Kita lihat sekarang, apa sih mencobai Tuhan? Apakah mencobai Tuhan itu? Saya catat di sini saudara.
Mencobai Tuhan terjadi ketika umat pilihan Tuhan yang ia telah berkati sementara berada dalam apa? Pengujian atau krisis memuncak. Sehingga kita jadi takut, kita khawatir, dan akhirnya kita berseru, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau menyertai aku? Mana kuasa-Mu? Seringkali kita menyanyi, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Padahal itu cuma keluar dari mulut doang. Sebenarnya hati kita waktu ngalamin krisis, ngalamin persoalan, kita sementara bertanya, Tuhan, mana kuasa-Mu? Sorry, itu yang dikatakan oleh Alkitab, mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan ini bukan dilakukan oleh orang yang gak percaya. Saya bilang tadi, orang gak percaya, hidup mereka, bagi mereka itu nasib. Ya, nasib saya sudah begini. Tapi mencobai Tuhan, sikap mencobai Tuhan, kita baca yang bagian berikut. Sikap mencobai Tuhan tidak mungkin dilakukan oleh orang yang belum percaya. Karena mereka tidak mengakui bahwa Allah turut bekerja dalam segala segi kehidupan. Amin. Saudara percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal? Amin. Saudara percaya kalau COVID ini, Tuhan izin COVID ini masih ada sampai sekarang ini, Allah turut bekerja? Amin. Bagi orang seperti ini, sesuatu terjadi disebabkan oleh nasib baik atau nasib sial. Nah ini. Tapi saudara, bagi orang Kristen, mencobai Tuhan justru banyak dilakukan oleh orang-orang yang telah melihat kuasa Allah. Yaitu mereka yang telah mendapatkan pengampunan dan kemurahan serta dipanggil hidup dalam iman. Lihat, mencobai Tuhan itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak seiman, yang tidak percaya kepada Tuhan. Justru anak-anak Tuhan yang dulu sudah Tuhan tolong, sekarang Tuhan izinkan, Pak Gam, aku gak ada pekerjaan, kira-kira Tuhan itu ada gak? Pak Asun datang sama saya selalu bilang, Pak, di kaki Tuhan aja. Berpuasa aja, Pak. Kalau sekarang saya dengar ceritanya, saya mau menangis. Saya bangga karena Tuhan gak pernah ingkar janji loh saudara. 7 tahun gak pernah punya pekerjaan. Tapi justru di tengah COVID Tuhan angkat. Apakah Tuhan Pak Asun beda? Enggak. Tuhan Pak Asun sama dengan Tuhan yang engkau sembah. Amin. Jangan pernah mencobai Tuhan. Dulu Tuhan sudah tolong, di tengah krisis ini jaga hatimu. Saya kasih contoh Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sebenarnya Yohanes Pembaptis sementara mencobai Tuhan. Dia yang mempromosikan Tuhan, kemudian daripada aku akan datang seorang lain, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia promosikan bagaimana Mesias itu akan datang sekarang. Waktu Mesias itu, Yesus itu sudah membuat mujizat, menyembuhkan orang, mengadakan mujizat, melepaskan orang-orang dari ikatan setan. Yohanes Pembaptis ada di penjara. Dan Yohanes Pembaptis suruh muridnya, kamu tanya sama Tuhan Yesus, betul enggak dia itu Mesias yang mau datang itu? Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Bilang sama Yohanes, orang lumpuh berjalan, orang yang terikat setan dilepaskan, mujizat-mujizat terjadi. Lalu Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus tahu Yohanes sementara mencobai. Kalau engkau Mesias, aku yang promosikan pelayananmu, masa aku mendekam di penjara? Yesus tahu loh, sebenarnya Yohanes sedang mencobai Tuhan. Sehingga kalimat Yesus kepada murid-muridnya bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Intinya ada banyak orang dulu melihat mujizat, sekarang ngalamin krisis. Dia lupa mujizat yang dulu, dan sekarang krisis ini membuat dia kecewa kepada Tuhan. Tapi hari ini engkau belajar, kalau dulu engkau alami krisis, Tuhan buat mujizat. Hari ini juga ada krisis. Tuhan yang sama tolong engkau di sana, Tuhan yang sama tolong engkau di sini. Jangan menolak Tuhan, jangan mencobai Tuhan, jangan menjadi kecewa kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah sama Tuhan kita. Amin. Haleluya.
Saya mau kita baca ayat yang terakhir. 1 Korintus tadi di ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Ini akibat dari dosa. Dosa percabulan, mencobai Tuhan, mengeluh, menyembah berhala dari orang-orang Israel. Mereka nggak masuk ke tanah Kanaan. Dan Alkitab pakai bahasa ini loh. Paulus pakai bahasa 1 Korintus 10 ayat 5. Yuk kita baca. 1, 2, ya. Tetapi sungguh pun demikian. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Perhatikan kalimat ini. Allah tidak berkenan. Dalam bahasa asli tidak berkenan dalam kata Ibrani yang dipakai adalah ia mencampakkan mereka ke tanah bagaikan debu. Bayangin ini orang yang sudah lihat mujizat yang dibela oleh Tuhan. Di tanah Mesir mereka lihat 10 tulah. Keluar dari Mesir, laut terbelah. Tentara Mesir, orang-orang Firaun dikubur hidup-hidup oleh Tuhan di dalam laut itu. Dan mereka melihat pertolongan Tuhan ketika nggak ada air, Tuhan buat air. Ketika nggak ada makan, Tuhan kasih makan. Ketika ada musuh, mereka lawan musuh, bisa menang dalam peperangan. Tapi orang yang sama nggak masuk menikmati kemaksimalan berkat, nggak masuk ke dalam tanah Kanaan, ke dalam kelimpahan berkat. Kenapa? Karena mereka punya dosa yang tadi. Dan apa yang Tuhan buat? Aku hempaskan engkau bagaikan debu dia buang. Saya renungkan tadi malam, saya berdoa jangan ada di antara kami Tuhan yang engkau campakkan seperti debu di jemaat Eagle. Saya doa seluruh jemaat Eagle, kalau dulu engkau pernah ngalamin krisis, tetap bertahan di tengah COVID ini. Tuhan yang sama pasti bela engkau, Tuhan yang sama pasti tolong engkau. Amin. Tuhan yang sama itu paling kreatif bagaimana caranya menolong engkau. Bertahan Pak. Bertahan Bu. Amin. Lihat kiri kanan bilang kamu harus bertahan. Jangan jadi debu yang akan dibuangkan oleh Tuhan bilang. Amin. Tak berkenan kata Ibrani yang dipakai adalah ia mencampakkan mereka ke tanah bagaikan debu. Dan ini terjadi kepada orang yang sudah percaya loh saudara. Bukan orang fasik. Mereka sudah melihat mujizat. Sudah mendapatkan pengampunan. Tapi karena mereka nggak berubah, nggak bertobat. Tuhan campakkan mereka seperti debu. Berapa banyak saudara yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Boleh lambaikan tangan Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Para singer maju ke depan. Sementara jemaat engkau duduk. Tuhan ingatkan saya waktu saya menyampaikan firman ini. Untuk saudara tetap minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya ngerti Bapak Ibu. Ada yang kehilangan pekerjaan. Saya ngerti Bapak Ibu, ada yang keuangannya mulai menipis. Saya ngerti Pak, tapi ingat Pak, Bu, dulu engkau pernah alami hal yang sama. Dan Tuhan minta dia tuntun tanganmu. Sampai engkau masuk melihat kemuliaan Tuhan itu. Sampai engkau masuk ke tanah kelimpahan berkat yang telah dia janjikan itu. Haleluya. Masing-masing menyembah Tuhan, masing-masing menyembah Tuhan. Bilang Tuhan tolong aku. Kan wae chi, wae chua, chiari mai li kui wa, chiao lo, wa ko ai. Kita minta dia jadi pemimpin kita dalam hidup. Kan wae chi, wae chua, chiani mai li. Usi wae kia. Mencai ancuakia musikanna
Tiani kagwa chopwa kapo yun yutia kya kau die menceng ya dia sia kagwa tiap hari kita perlu Roh Kudus pegang tangan kita sampai engkau masuk ke dalam kelimpahan yang Tuhan janjikan itu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan dengan lagi dari awal. Kan wae chi wae jua tiari mai li kui wa chipyo sembah Dia, puji Tuhan. Haleluya. Saya mau jemaat saja angkat dua tanganmu tinggi-tinggi dengan iman, bilang kan wae ciu. Jemaat saja nyanyikan. Engkau minta Tuhan pegang tanganmu supaya engkau lepas dari dosa-dosa itu. Tanpa Roh Kudus engkau nggak mampu. Ngasih bo sialeng nang bo piangkai. Mau kui tenam cana. Mau kui tenam pengtang nang lain. Minta siapa alai kamu iciu siapa? Tolong wa siapa? Siktu si hopai sa. Siapa? Syahua, haleluya. Bilang sama Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Kan wae ciu, kan wae ciu, jadi kawa coba. Saudara tenang sejenak sambil tutup mata. Dengarkan baik-baik. Yang engkau sementara berlutut, silakan berlutut. Tetap dalam posisimu, dengar baik. Waktu Ayub dengar anak-anaknya mati, kekayaannya habis, dia sujud.
Kita berkata dia memuji Tuhan. Masih ingat waktu Paulus dan Silas di dalam penjara? Ketika mereka dijebloskan ke dalam penjara, mereka tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan di sana. Dan kalau engkau sementara ada di tengah-tengah krisis ini, kalau engkau mulai mengeluh, mulai mencobai Tuhan hari ini, gunakan mulutmu untuk memuji Tuhan. Jadi seperti Ayub yang memuji Tuhan. Jadi seperti Paulus yang memuji Tuhan. Jadi seperti Daniel, waktu orang menjebak dia untuk menyuruh menyembah patung raja, tapi dia terus memuji Tuhan. Di tengah krisis, di tengah diancam nyawanya, dia terus mau menyembah Tuhan. Hari ini, mari kita sembah dia. Nyanyikan dengan lembut. I sing praises to your name. Yes, Lord. Saya percaya ada beberapa di antara saudara sementara dijamah oleh Tuhan. Praises to your name. Mulai memuji Tuhan di tengah-tengah krisis ini. For your name. Mulai tinggikan dia. I sing praises to your name. Sembah Tuhan. Nyanyi dari dalam hatimu yang paling dalam. Nikmati dia, nikmati. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi, I sing praises. I sing praises to your name. Lambaikan tanganmu pada Tuhan. Sembah Tuhan. For your name is to be praised. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar. Dipuji, kami puji, kami puji. Haleluya. Yes, yes, Lord. Hadiratmu, hadiratmu. You are holy, you are holy. Sembah dia, sembah dia. Oh, haleluya. Angkat suaramu. Tinggikan Tuhan. Jesus. Jesus. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mari beberapa saat ini engkau minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau mulai mengeluh hari-hari ini, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni mulutku. Kalau engkau mulai mencobai Tuhan, bilang Tuhan ampuni aku. Kalau engkau mulai tidak percaya akan janji Tuhan, bilang Tuhan ampuni aku. Jesus, Jesus. Terima kasih Roh Kudus.
Haleluya. Haleluya. Yesus. Pertolonganmu begitu ajaib. Di saat aku tak sanggup, dengar ketika engkau gak sanggup, angkat tanganmu pada Tuhan. Dia tolong engkau. Haleluya. Pertolonganmu, oh mari nyanyikan dengan iman, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Hatiku tenang Dia yang pelihara engkau. Di tengah krisis ini dia janji, dia pelihara engkau. pelihara hidup. Mari angkat tanganmu, katakan, pertolonganmu, oh kaulah memberikan hatiku. Di saat Aku tak sanggup lagi. Tanganmu bekerja. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya mau sampaikan apa yang Tuhan pesan beberapa waktu yang lalu dan minggu lalu saya sudah sampaikan. Di tengah krisis ini jaga mulutmu. Orang Israel banyak berdosa karena mulut mereka nggak nikmati kelimpahan berkat itu. Kalau sementara krisis itu memuncak, Bu, Pak, jaga mulutmu, tetap bersyukur, bilang dia baik. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau baik. Semuanya angkat suaramu bilang, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik.